Nah, kita akan masuk materi jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah, ya. Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang yang namanya cara menghitung pajak penghasilan. Ya, saya udah sering mengatakan ini ya di penjelasan di sebelum-sebelumnya. Pajak penghasilan itu apa? Nah, ini sekarang kita akan coba belajar jenis pajak penghasilan ini ya. Ini salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah. Nah, jadi kalau kita bicara pajak penghasilan, ya ada yang disebut subjek dan objek pajak. Ya, ada istilahnya itu subjek pajak, ada objek pajak. Kemarin juga saya sempat singgung sedikit ya tentang subjek pajak dan objek pajak. Nah, ini kita lebih di detail eh, ke yang namanya ada yang namanya itu subjek pajak. Jadi penggolongan subjek pajak. Nah, kalau kita bicara pengertiannya ya atau penjelasannya itu kalian bisa lihat di web atau bisa juga lihat di Google, lihat di buku segala macam. Kalau subjek pajak ya, kalau kita bicara yang namanya subjek pajak atau kita mendengar subjek pajak, nah itu termasuk atau meliputi orang pribadi ini. Nih, meliputi orang pribadi ya. Lalu selain orang pribadi yang termasuk penggolongan subjek pajak berikutnya adalah warisan nih, warisan yang belum terbagi ya. Nah, ini termasuk nih ya termasuk yang disebut subjek pajak. Jadi ada orang pribadi, ada warisan yang belum terbagi ya. Jadi sebagai salah satu kesatuan menggantikan yang berhak ya. Ini nih. Ini termasuk nih. Lalu ada yang disebut juga badan. Nih, badan ini yang ditunjuk oleh undang-undang untuk dikenakan pajak serta bentuk usaha tetap. Nih, ada yang disebut dengan bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap ini yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha dan melakukan kegiatannya di Indonesia. Nah, jadi kalau kita bicara penggolongan subjek pajak ini nih, ada orang pribadi, warisan yang belum terbagi, ada juga badan, ya, badan, ada juga bentuk usaha tetap. Nah, ini semua ya termasuk penggolongan subjek pajak. Nah, ada subjek pajak dalam negeri, ada subjek pajak luar negeri, ya. Ini beda-beda nih, ya. Jadi ada yang subjek pajak dalam negeri, ada subjek pajak juga yang luar negeri, ya. Yang luar negeri ini nih termasuk orang pribadi nih salah satunya tadi ya. Dia bekerja di luar negeri. Nah, tetap dia harus bayar pajak. Ya, seorang ini bagi orang pribadi ini kerja di luar negeri, dia tetap bayar pajak penghasilan, ya, karena dia sudah bekerja dan dia punya penghasilan, termasuk juga nih badan nih, ya, badan usaha dia punya usaha, misalkan dia ada usaha di luar negeri, tapi selama dia itu warga negara Indonesia, ya, dan perusahaannya itu memang tercatat di Indonesia, walaupun dia beroperasinya mungkin ada di negara-negara lain, ini mereka juga harus tetap memberikan pajak penghasilannya. Ya, ini ya. Nah, itu yang disebut dengan penggolongan subjek pajak. Jadi ini nih, pajak penghasilan itu ya ini nih, oleh orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha, jelas ya ada penghasilan ya, ada keuntungan dan sebagainya. Ada bentuk usaha tetap ya, BUT nih. Ya, atau disebut BUT. Nah, ini. Nah, contoh di sini ada mulai dan berakhirnya kewajiban pajak oleh subjek pajak itu tersendiri ya. Nih, kalau orang pribadi itu dimulai saat kapan sih?
saat dilahirkan ternyata nih, ya. Orang pribadi itu bertempat tinggal di Indonesia, lalu mulainya pajak subjektif itu kapan? Ternyata saat dilahirkan, ya. Lalu berakhirnya saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Iyalah, dia kan udah bukan warga negara lagi Indonesia, jadi tidak usah memenuhi kewajibannya untuk memberikan atau membayarkan pajak penghasilannya. Atau misalkan orang pribadi dia yang tadi saya bilang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan dan orang pribadi berniat menetap di Indonesia, ya. Mulainya kapan ya bertempat tinggal di Indonesia dan ini berada di luar negeri lebih besar dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan. Nah, ini berakhirnya ya. Nah, kalau ini orang pribadi. Kalau warisan yang belum terbagi tadi ya, dimulainya kapan? Saat pewaris meninggal dunia. Ya. Dan berakhir saat warisan selesai dibagikan. Nah, itu ya. Jadi kalau ada warisan, punya warisan tetap itu harus dikenakan pajak penghasilan, ya. Nah, lalu badan usaha atau organisasi ini dimulainya saat didirikan berkedudukan di Indonesia. Kalau berakhirnya kapan nih untuk pajaknya, kewajiban pajaknya ya saat dibubarkan atau tidak berkedudukan lagi di Indonesia. Ya. Nah, ini sama nih ya, mau bentuknya perusahaan atau organisasi, ya kalau udah dibubarkan, ya dia sudah tidak punya kewajiban pajak lagi. Ya, atau mungkin dia sudah tidak berkedudukan lagi di Indonesia. Udah, ya. Nah, ini mulai dan berakhirnya kewajiban pajak. Nah, kalau BUT tadi ya, subjek pajak luar negeri ya tidak mempunyai badan usaha tetap tadi, BUT, badan usaha tetap nih, ya. Saat subjek pajak luar negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhirnya saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Ya ini. Tidak ada ketentuannya kapan mulainya, kapan berakhirnya. Ya, subjek pajak luar negeri yang mempunyai badan usaha tetap, ya, saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia melalui BUT. Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Nah, intinya selama badan usaha itu atau bentuk usaha itu masih ada dan berjalan dan dijalankan di Indonesia, dia harus memberikan kewajibannya, yaitu pajak penghasilan. Ya, saat dimulai, tapi itu akan berakhir ketika sudah tidak lagi mempunyai peroleh penghasilan, tidak lagi melakukan kegiatan usahanya atau kegiatan organisasinya di Indonesia. Gitu. Ya, jadi ini dari penggolongan subjek pajak, ya ada orang pribadi, warisan yang belum terbagi, ada badan, artinya badan usaha, organisasi termasuk di dalamnya, bentuk usaha tetap ya. Dan ini bagaimana mulai dan berakhirnya kewajiban pajak tersebut ya untuk orang pribadi, warisan yang belum terbagi, untuk badan dan BUT. Ya ini untuk pengetahuan ya yang termasuk ke dalam kriteria pajak penghasilan tuh mana aja subjek pajaknya. Nah ini nih ya. Jadi di luar subjek pajak, 4 subjek pajak ini tidak dikenakan pajak penghasilan. Intinya ini semua kan ada penghasilan, ada penghasilan. Segala sesuatu yang menghasilkan, bentuknya itu penghasilan, entah itu pribadi atau badan usaha, yaitu harus dikenakan pajak penghasilan. Oke. Nah, ternyata ada banyak jenis-jenis objek pajak. Nah, kalau kita bicara tadi subjek pajak, ada juga yang disebut dengan objek pajak. Ya. Objek pajak itu sendiri ya adalah penghasilan. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh si wajib pajak. Ya, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Nah, ada yang disebut subjek pajak tadi ya. Ada yang disebut juga objek pajak. Objek pajaknya kalau di pajak penghasilan, ya penghasilan itu sendiri. Artinya penghasilan itu sendiri itu ya
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh si wajib pajak. Ya, dia dapatnya entah itu dari di Indonesia atau dia dapatnya dari luar negeri, intinya itu menambah penghasilan dia, menambah ekonomi dia, menambah mungkin aset dia, yaitu harus dikenakan pajak. Nah, ada 19 jenis objek pajak penghasilan. Kalau kita bicara ke undang-undang nih, di pasal 4 ayat 1, jadi itu sudah ada ketentuannya yang termasuk objek pajak untuk pajak penghasilan itu apa aja sih? Nah, karena yang kemarin sempat saya singgung bahwa pajak penghasilan ini bagi yang sudah mempunyai penghasilan berarti kan, entah itu orang pribadi atau badan usaha atau tadi ya, ada warisan, ada BUT, harus dilaporkan setiap tahun ya. Makanya apa saja yang harus kita laporkan kalau kita sudah termasuk ke yang namanya sebagai subjek pajak. Kita sudah menjadi wajib pajak. Kita mempunyai kewajiban pajak penghasilan, ya. Nah, yang pertama, yang termasuk jenis-jenis objek pajak, ya. Artinya tadi yang menambah ya, menambah penghasilan ya, menambah kemampuan ekonomis lah artinya ya. Nah, yang pertama adalah nih, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Nah, termasuk nih, ada yang namanya gaji, ada yang namanya upah, nih, gaji, ada upah, ya, ada gaji, ada upah, ada tunjangan. Ada tunjangan, misalkan kalau orang kerja itu kan ada tunjangan, misalkan tunjangan transportasi, tunjangannya apalagi makan siang, tunjangannya apalagi misalkan tunjangan kerajinan, tuh nggak pernah terlambat nih, misalkan nggak pernah terlambat masuk kantor tiap bulan, nggak pernah terlambat. Nah itu biasanya ada tunjangannya tuh, terus ada lagi tunjangan kesehatan. Nah itu termasuk tuh, ya. Ada honorarium, komisi, ya. Kalau kita bicara penjualan, kita dapat komisi. Nah, biasanya sih bagian penjualnya dapat komisi. Nah, ini termasuk nih objek pajak nih. Bonus. Kalau kita bicara kayak tadi penjualan, si bagian penjual ini mencapai target, dia dapat bonus. Nah, ini ya. Gratifikasi, ya. Gratifikasi ini pemberian barang, ya. Pemberian barang. Uang pensiun juga termasuk nih. Kalau misalkan pegawai negeri gitu ya, udah memasuki usia pensiun, dia akan dapat uang pensiun. Nah, ini juga tetap dikenakan pajak penghasilan, ya. Atau imbalan lainnya nih ya, dalam bentuk lainnya. Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Jadi banyak nih. Intinya ya tadi, kalau kita bicara gaji, upah, tunjangan, honor, ya istilah itu honor ya, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun dan sebagainya, itu menambah kemampuan ekonomis kita kan. Kita punya penghasilan, ya. Karena itu sebagai imbalan kita kerja, ya kita capek-capek kerja kan untuk mendapatkan uang istilahnya gitu kan. Nah, ini nih, jadi termasuk nih. Ini, tapi biasanya ini sudah dibuat ketentuannya oleh setiap perusahaan. Ya, kalau orang bekerja atau misalkan nanti suatu hari nanti kalian bekerja, nah ini nanti sudah diatur oleh perusahaan. Ya, perusahaan memiliki kebijakan masing-masing, gajinya berapa, misalkan ya upahnya berapa, tunjangannya apa aja. Nanti dihitung supaya jadi kita udah tahu pokoknya penghasilan kita 1 bulan sekian dan itu yang harus kita laporkan nanti tiap tahun ke eh, kantor pajak sebagai pajak penghasilan kita gitu. Tapi kalau misalkan kalian nih contohnya walaupun sudah mulai ya, sudah dimulainya itu kan sejak lahir tadi kan. Tapi kalau kalian nggak punya, belum punya penghasilan, artinya kalian masih sekolah nih, dapat uang juga dari orang tua kan. Nah, jadi kalian memang belum belum termasuk wajib pajak untuk pajak penghasilan ini, gitu. Kalian belum punya gaji, kalian belum punya upah, kalian nggak dapat tunjangan, enggak kan?
Tapi kalau orang tua kalian, entah itu orang tua kalian kerja atau orang tua kalian punya usaha, pasti dan wajib itu melaporkan ini nih, ya, imbalan ini ya, penggantian atau imbalannya ini tiap tahun. Nah, nanti dia akan hitungannya. Nanti kita belajar makanya hitungannya seperti apa, ya. Lalu selain itu, ya termasuk yang kedua berikutnya yang termasuk jenis objek pajak berikutnya adalah nih hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Ternyata ini juga dikenakan pajak nih. Dikenakan pajak penghasilan atau PPN. PPN pertama nilai salah, Pak, maaf. saya izin bentar ya, Pak. Ya, pajak penghasilan PPH bukan PPN, salah, maaf. Ya, PPH ada yang namanya itu pajak penghasilan itu PPH. Nah, ini ternyata kalau kita dapat hadiah dari undian nih atau dari pekerjaan atau kegiatan dari penghargaan, ini kita harus bayar nih. Kita harus bayar pajak. Kayak kemarin ada undian Chandra tuh. Dapat mobil, dapat rumah. Nah, kita harus bayar si pajaknya. Nah, pajaknya nggak tahu berapa persen, apa 10%, apa 20%, ya kita kan nggak tahu tuh berapa tuh yang ditetapkan. Nah, ini ya kalau dapat hadiah dari undian atau dari pekerjaan juga, misalkan dikasih mobil nih kerja atau dikasih motor, ini juga termasuk nih, ya. Termasuk juga kalau badan usaha atau perusahaan itu dari laba usaha juga dikenakan pajak nih. Ya, laba usaha ini makanya sebelum dipotong pajak itu ada nanti itu laba kotor. Nanti kalian belajar di akuntansi nih. Ya, laba ini nanti belum termasuk pajak. Nah, ini pajaknya harus disetorkan, harus dibayar. Ya. Ini laba dari laba usaha. Artinya dikenakan pajak itu pendapatan dikurangi biaya-biaya dulu tuh. Ya, makanya disebut laba kotor sebelum pajak. Setelah itu baru dikurangi pajak. Jadi pajak ini dikenakan walaupun namanya pajak penghasilan itu bukan dari omset perusahaannya, bukan, tapi dari labanya seberapa besar. Ya. Nah, ini nanti ada hitungannya. Makanya kan kalian pas nanti di akuntansi ada nih kelihatan nih laba. Kita bicara profit and loss, laba atau rugi, laba rugi. Nah, ini ada pajak penghasilan di situ yang harus dibayarkan. Lalu keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, ya, termasuk keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Jadi ini bisa juga nih ya, ya kan pengalihan harta kepada perseroan, tadinya ini berbentuk badan ya, perseroan, PT dan sebagainya, ini juga sama nih. Pokoknya kan namanya beruntung, keuntungan ya harus kita mau nggak mau terkena yang namanya pajak penghasilan. Nih, ya, jadi ada jenis objek banyak nih, ada 19 nih, baru 4 kita nih. Jadi, banyak banget nih yang ternyata yang kita sebagai wajib pajak, kalau kita termasuk juga nih objek pajak yang harus kita setorkan atau kita laporkan, ya kita harus laporkan. Ya. Nah, ini ya, gaji, upah, hadiah dari undian, laba usaha, keuntungan karena penjualan dan sebagainya. Nah, berikutnya keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham juga sama ini ya, kalau kita bicara perusahaan, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya. Keuntungan karena likuidasi ya. Ya, misalkan penggabungan, peleburan atau pemekaran, pemecahan perusahaan, pengambil alihan usaha, ya, reorganisasi dengan nama atau bentuk apapun juga sama nih dikenakan. Kalau kita masih bicara kayak tadi ya, ini kan masih berhubungan dengan badan usaha ya atau perusahaan. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan pada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan dan sebagainya. Nah, ini yang banyak nih ya perusahaan ya. Jadi banyak banget lah yang memang harus intinya kalau ada keuntungan, ya di depannya kan udah kata keuntungan nih.
ya udah pasti kena pajak penghasilan. Kalau ada keuntungan dari manapun itu harus dilaporkan sebagai pajak penghasilan. Nah, ada contohnya nih, ya. PT ABC, misalkan dia memiliki mobil Kijang tahun 2007. Harga perolehannya nih waktu dia beli 205 juta. Tahun 2009 dijual kepada Tuan Ali seharga 200 juta. Adapun nilai buku mobil Kijang setelah dilakukan penyusutan adalah 150 juta. Keuntungan PT ABC sebesar 50 juta adalah objek pajaknya nih. Apabila PT ABC menjual mobil Kijangnya ke Tuan Badu yang merupakan seorang pemegang saham dengan harga 170 juta, berapa selisih penjualan yang menjadi objek pajak? Nah, ini juga sama nih. Ini kan dari penjualan nih. Entah itu penjualannya kepada perusahaan lain atau kepada karyawan atau gimana, itu tetap dikenakan nih objek pajak nih. Ini termasuk nih. Pokoknya intinya keuntungan apapun itu yang ada dalam sebuah perusahaan, yaitu harus dicatat sebagai pajak penghasilan dan harus dilaporkan. Oke, yang kelima nih, penerimaan kembali, pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Ya, nih juga sama nih, termasuk nih. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Nih, ini juga sama nih, harus dilaporkan nih. Kalau misalkan ada bunga, bunga jaminan dan sebagainya, itu harus dilaporkan. Ya, kita misalkan memberikan pinjaman, kita kan kenakan bunga tuh. Misalkan kita ada yang pinjam 100 juta, kita kenakan bunga misalkan jadi 105 juta. Nah, 5 jutanya itu dikenakan bunga. Bunganya itu kita harus laporkan nanti sebagai pajak penghasilan. Dividen ya, penghasilan nih dari saham, pembagian saham ya, keuntungan saham nih. Nah, ini juga termasuk nih. Lalu royalti atau imbalan atas penggunaan hak juga sama nih, ya. Royalti ini kalau misalkan penggunaan hak nama tuh ya, atau hak cipta, karya, nah itu harus mendapatkan royalti nih. Ya, itu juga termasuk kita harus bayar pajak penghasilan. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Nah, sama nih. Itu sebagai penghasilan kan. Contoh kamu punya mobil. Kamu jadikan mobil itu misalkan usaha, misalkan kamu sewa-sewain tuh. Ya, bisa per hari, per minggu. Nah, mobil itu kamu sewa, kamu buat usaha, sewa mobil. Nah, itu sebagai penghasilan kan. Nah, itu harus dilaporkan juga sebagai pajak penghasilan. Jadi semua apapun ini sebagai penerimaan, penghasilan, keuntungan, ya imbalan, istilahnya itu apalagi ya, yaitu harus dilaporkan sebagai pajak penghasilan. Banyak banget kan jadinya. Lalu ada penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Nah, ini juga sama nih, ya. Keuntungan tuh selalu diawali dengan keuntungan lagi tuh. Keuntungan karena apa? Karena misalkan pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, sama lah keuntungan dari utang, keuntungan penerimaan dari pembayaran apapun itu, ya. Keuntungan selisih kurs mata uang asing nih, misalkan kita mainnya di mata uang asing, kita punya usaha misalnya untuk jual beli eh, currency. Nah, ini kan ada keuntungannya kan. Nah, itu keuntungannya itu dikenakan pajak. Kenapa? Karena itu kan menambah ekonomis kita, menambah penghasilan kita kan. Nah, itu dikenakan pajak penghasilan. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Ya, nah ini juga sama nih. Premi asuransi. Nah, ini juga dikenakan juga pajak penghasilan. Ya. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ini juga sama nih, ya. Ada nih. Banyak nih. Sampai ini terakhir nih, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Nah, penghasilan dari usaha berbasis syariah juga sama nih dikenakan nih ya. Penghasilannya tapi dikenakan pajak penghasilan.
Imbalan bunga tuh tadi udah dibilang kan yang di awal bunga nih sama nih imbalan bunga. Nah, dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan surplus Bank Indonesia. Ada defisit, ada surplus kan, masih ingat kan? Nih, surplus Bank Indonesia juga ternyata setelah dihitung nih ya, ternyata surplus, ya berarti itu harus tetap dilaporkan sebagai pajak penghasilan. Begitu. Jadi banyak nih, ya. Ada 19 nih. Banyak banget nih jenis-jenis objek pajak di objek pajak penghasilan ini banyak nih. Cuman intinya dari 19 ini kalian bisa lihat lebih detailnya nanti di web ya, di websitenya itu penjelasannya lebih rinci lagi. Cuman intinya kalau itu termasuk yang namanya imbalan, hadiah, laba usaha, kalau rugi nggak dikenakan pajak ya kalau rugi ya. Kalau laba ada keuntungan-keuntungan apapun itulah keuntungan usaha yang termasuk keuntungan usaha itu pasti dikenakan pajak ya. Terus lagi ya pokoknya yang kita terima lah segala sesuatu yang kita terima entah itu bentuknya aset bisa aset tetap atau aset tidak tetap itu juga sama tuh kita harus laporkan sebagai pajak penghasilan kita termasuk bunga ya bunga pinjaman istilahnya kita kasih pinjam kepada orang lain atau kepada perusahaan lain. Nah, kita harus laporkan itu sebagai penghasilan. Dividen, ya, penghasilan dari pemilik saham. Royalti juga sama tuh ya. Sewa-sewa, pokoknya kita punya usaha, kita mau nyewa sewain komputer lah, atau kita sewa kendaraan segala macam, sewain kepada orang lain atau ke orang perorangan lain, nah itu juga menghasilkan penghasilan, nah itu harus dilaporkan sebagai pajak penghasilan. Ya penerimaan kekayaan ya apapun itulah pokoknya yang menambah istilahnya itu menambah nilai kemampuan ekonomis kita sebagai orang pribadi atau badan usaha itu termasuk ke nanti kita harus laporkan sebagai pajak penghasilan dan harus dihitung sebagai pajak penghasilan ya. Keuntungan dari selisih kurs mata uang asing juga sama tuh ya. Selisih dari penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran-iuran, ya tambahan kekayaan. Nah, intinya gitulah. Semua yang menambah kekayaan ya itu harus dilaporkan sebagai dan harus dikenakan pajak penghasilan. Gitu. Nah, banyak ya. Banyak banget ini. Ya. Nah, kalau kita bicara pajak penghasilan, nah berikutnya itu ada istilahnya itu penghasilan tidak kena pajak. Jadi kan banyak tuh tadi tuh yang kita sebagai subjek pajak nih misalkan, ternyata objek pajaknya itu banyak kan tadi yang dikenakan pajak penghasilan. Kalau secara logika, 19 itu dengan penjelasannya kan pasti banyak bener. Kayaknya rugi banget lah kita sebagai subjek pajak kan semua segala sesuatu yang eh, menambah kemampuan ekonomis kita dikenakan pajak. Apapun itu jadi pajak. Wah repot gitu kan secara orang awam gitu, misalnya orang yang nggak ngerti, orang yang belum paham, kayaknya kok kenapa segala sesuatu jadi kena pajak gitu. Tapi ada di istilah pajak penghasilan itu ada yang namanya itu penghasilan tidak kena pajak. Nah, jadi penghasilan tidak kena pajak ini itu biasanya ditentukan ya, terutama di eh, pajak penghasilan. Ya, jadi contohnya itu biasanya tiap tahun akan ditetapkan, ya nggak selalu tetap ya. Mungkin saja ada terjadi perubahan, bisa terjadi apa ya penyesuaian lah istilahnya gitu. Nah, contohnya nih ya. Nah, kita sebagai wajib pajak nih, pribadi ya, orang pribadi nih. Ini dihitung nih beda nih. Penghasilan tidak kena pajaknya beda. Contoh nih, kalau pria atau wanita masih lajang, artinya belum menikah ya. Ya, TK ini tanggungan, ya tidak kawin. Istilahnya itu TK ini tidak kawin, ya.
Istilahnya itu dia ya cuman nol ini untuk diri sendiri nih, dia tidak ada tanggungan, tidak ada tanggungan lain. Jadi cuman dia dapat, dia belum menikah, dia belum punya tanggungan apa-apa, ya. Nah, jadi kalau misalkan dia hanya sendiri nih misalkan ya, penghasilannya, nah ini 1 tahun penghasilan tidak kena pajaknya itu sebesar 54 juta. Jadi nanti tadi tuh penghasilan-penghasilan apapun yang kita dapatkan selama 1 tahun, dikurangi ini dulu, dikurangi PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau misalkan dalam 1 tahun nih, misalkan ya, saya nih, misalkan saya sebagai pria lajang, saya belum menikah, dan saya nggak punya tanggungan, artinya saya penghasilan yang saya dapat itu ya untuk membiayai atau memenuhi kehidupan saya akan dikenakan ini PTKP 54 juta 1 tahun. Berarti kalau misalkan penghasilan saya atau gaji saya lah misalkan segala macam setelah dihitung ternyata eh, penghasilan saya itu masih di bawah ini nih 54 juta. Penghasilan saya selama 1 tahun ternyata 50 juta. Nah, berarti saya nggak usah bayar pajak karena saya masih di bawah PTKP. Jadi saya nggak pajaknya itu istilahnya nihil, nol. Saya hanya perlu melaporkan saja tapi nggak perlu membayar karena nominalnya nol, pajaknya itu masih di bawah PTKP. Nah, istilahnya tuh gitu, ya. Nah, nah, tapi kalau misal sekarang nih, ini kan tadinya saya misalkan lajang, terus saya menikah. Nih, saya menikah, istilahnya itu kan, Kak ini istilahnya itu kalau TK kan tidak kawin, kalau Kak ini kawin, saya menikah, tapi belum ada tanggungan, ya, masih sendiri nih. Atau misalkan saya sudah menikah dan istri saya pun bekerja. Nah, ini ada PTKP-nya itu suami istri digabung nih. Jadi penghasilan suami dan istrinya digabung selama 1 tahun. Kalau ternyata masih di bawah PTKP ini, ya kita cukup melaporkan saja. Ya, nanti yang kita ini sebagai dasar perhitungan nanti. Mungkin di pertemuan selanjutnya ya kita langsung coba praktek hitung. Cuman ada istilahnya itu penghasilan tidak kena pajak. Jadi kayaknya kan tadi sepertinya segala sesuatu yang menambah kemampuan ekonomis kita kayaknya banyak ya yang harus dihitung gitu kan. Banyak yang harus dikenakan pajak gitu kan. Dari inilah segala macam. Nah, ternyata pemerintah menetapkan ada yang namanya PTKP, tidak kena pajak. Nah, tidak kena pajak juga ini berapa macam nih. Pria atau wanita lajang, pria kawin, ya, atau suami istri digabung. Nah, ini ada perhitungannya nanti kita belajar nih di pertemuan berikutnya nih, ya. Sama, ya, tarif PTKP yang berlaku untuk wanita kawin adalah TK 0. Ini dikenakan beban atas tanggungan sudah dibebankan ke suami. Nah, makanya ini kalau digabung di sini nih ada. Nah, gitu. Ini sebenarnya makanya kalau nggak ada PTKP, aduh, pajaknya mahal banget. Berarti kita harus bayarin nih tarifnya ya nanti penghasilan kena pajaknya besar. Tapi kan ini sudah dikurangi, nanti dikurangi nih penghasilan tidak kena pajaknya berapa. Gitu. Tapi ini kita belajar di pertemuan berikutnya aja. Ya, hari ini kita belajar tentang pengenalan dasar-dasarnya tentang pajak penghasilan ya dari subjek pajaknya ya orang pribadi warisan yang belum terbagi badan atau organisasi bentuk usaha tetap objek pajak apa saja yang dikenakan sebagai pajak penghasilan. Nah, itu kan dihitung nanti dan dikurangi ini nanti dikurangi PTKP dulu ya. Makanya ini benar-benar kalau salah satu asas pajak itu harus adil. Nah, inilah ada istilah itu makanya ada PTKP. Nanti penghasilan kena pajaknya berapa gitu.